Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Fitratul Iklima NPM 219010720011 dan teman saya Huriasmi Nirvana dengan NPM 219010720026. Di sini kami akan membuat video pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Apa sih pendekatan saintifik itu? Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep. Pendekatan saintifik dimaksudkan memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu saja. Kemudian karakteristik pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa, yang kedua melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, dan prinsip. Yang ketiga yaitu melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat yaitu dapat mengembangkan karakter siswa. Kemudian tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang ketiga yaitu terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat yaitu diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Kemudian langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu mengamati atau observasi. Implementasinya, sebelum pembelajaran dimulai, guru itu menyiapkan fenomena yang terkait dengan materi apapun ya, baik melalui buku, gambar, ataupun PowerPoint dan lain-lain. Kemudian guru mengarahkan siswa untuk mengamati hal tersebut dan mencari permasalahan dengan hal-hal yang terkait dengan materi. Yang kedua yaitu menanya. Implementasinya, siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan secara individu ataupun berkelompok mengenai materi yang akan dibahas. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Siswa diminta untuk mengumpulkan data atau informasi terkait dengan pertanyaan atau materi dari berbagai sumber seperti buku, internet, YouTube, atau referensi lainnya. Kemudian, guru membagikan lembar kerja siswa yang dikerjakan secara individu maupun berkelompok. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih memahami dan mendalami materi tersebut. Kemudian yaitu mengasosiasi. Guru mengarahkan siswa untuk memecahkan masalah dan mencari solusi dari masalah yang telah diberikan oleh guru. Kemudian siswa itu diminta untuk menggabungkan informasi dari berbagai sumber yang telah ia peroleh dan menarik kesimpulannya. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Implementasinya, siswa diminta untuk menyampaikan hasil kerjanya atau mempresentasikan secara individu maupun berkelompok.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sebelum kita memulai pelajaran, perwakilan satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari kaidah pencacahan pada bab pertama. Silakan kalian buka LKS halaman pertama. Sudah? Sudah. Nah, sebelumnya apa kalian pernah menyusun kepanitiaan? Pernah? Jadwal kita pernah kan? Benar. Nah, dalam masalah itu kita bisa menyelesaikannya secara matematika. Nah, dengan kaidah pencacahan ini. Minggu lalu kita sudah mempelajari ini kan? Iya. Ada berapa metode? 4. Tolong sebutkan 4 metode tersebut. Siapa yang bisa menyebutkannya? Saya Ya, sebutkan. metode aturan penjumlahan dan perkalian. Oke, yang kedua siapa yang mau menyebutkan? Ya. Ya. Metode notasi faktorial. Oke, yang ketiga. Ya, sebutkan. Metode permutasi. Oke, sekarang yang terakhir, yang keempat, siapa yang mau menyebutkan? Saya. Ya, metode kombinasi. Oke, semua sudah paham ya bagaimana metode tersebut digunakan dalam menyelesaikan masalah matematika. Karena kalian sudah mempelajari bab ini minggu lalu, maka selanjutnya kalian bentuk kelompok untuk berdiskusi. Nah, selanjutnya kalian coba berdiskusi dan menyelesaikan masalah di lembar kerja siswa yang sudah saya berikan. Iya, ada itu dulu sampai dari 1, kemudian hitung hasilnya. Aku sudah punya. Karena itu N, kemudian 1, kemudian ini dan nanti apa? Faktorial itu ditandai dengan tanda seru. Paham? Paham. Ini kita sini. Ya, itu. Pun budak. Cek dawa-dawa. Diri cara. N faktorial sama dengan N dalam kurung N dikurangi 1 dikali N dalam kurung N dikurangi 2 sampai 1 sampai 1. Angin mau. Tulisannya seperti ini. Saya mau tanya. Ini tujuannya Bapak dari mana? Apakah diskusinya sudah selesai? Nah, sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Saya akan mempresentasikan contoh yang pertama. Jadi, kalau contoh yang pertama, kita jabarkan faktornya. Pertama, kita jabarkan 6 faktorial dulu.
720. Kemudian kita jabarkan faktor yang kedua, yaitu 3 faktorial. Sehingga hasilnya 6. Kemudian 5 faktorial. Hasilnya 120. Kemudian tinggal kita masukkan seperti di soal. Yang pertama, hasil dari 6 faktorial adalah 720. Kemudian kita kali dengan hasil faktorial 3 faktorial, yaitu 6. Kemudian kita bagi dengan hasil dari 5 faktorial, yaitu 120. Sehingga hasilnya adalah 36. Dari penjelasan saya, apa ada yang mau bertanya? Saya, ya. Kenapa itu dicoret? Karena ini sama ini memiliki nilai yang sama, yaitu 1. Jadi tidak usah ditulis supaya lebih hebat. Yaitu dari kelompok 2. Silakan. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 2 mau menerangkan cara yang kedua, lebih hemat waktu dan lebih simpel, yaitu sebagai berikut: 6 faktor dikali 3 faktor per 5 faktor. Bisa kita jabarkan sebagai berikut: 6 faktor itu sama dengan dikali 5 faktor. Jadi tinggal kita tulis 5 faktornya saja. 6 dikali 5 faktor dikali 3 faktor per 5 faktor. Ini sama ini bisa kita bagi dengan nilai yang sama. Jadi hasilnya seperti ini: 6 dikali 3 12, dikali 2 36, dikali 1 36. Hasilnya seperti ini. Kita sudah membahas hasil dari diskusi kalian. Di sini kita mendapatkan 2 cara dalam mengerjakan kaidah penjajaran dengan metode faktorial. Cara yang pertama tadi adalah cara sederhana atau cara manual. Yang kedua adalah cara yang lebih simpel agar kalian lebih bisa menghemat waktu. Nah, karena dari kedua cara tadi hasilnya sama kan? Sama. Nah, jadi di matematika itu kalian tidak harus berpatok dalam satu cara. Kalian bisa mengerjakan suatu permasalahan matematika dengan banyak cara. Jadi di sini kalian hanya perlu untuk mengembangkan kreativitas kalian dalam mengerjakan permasalahan matematika. Sampai di sini paham? Paham. Baik, pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari kaidah penjajaran dengan metode faktorial. Semoga pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kalian. Dan semoga kalian bisa menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.